Uang yang buat bayar rumah kepake, padahal awalnya uang itu utuh. Pada saat pelunasan gak bisa bayar, aku takut mau cerita ke orang tua dan mertua, takut marah dan membebani mereka. Akhirnya aku buka YouTube dan pas aku buka YouTube-nya Kamil yang muncul dan langsung aku puter. Jujur aku nangis dan jadi sering menyendiri. Aku benar-benar menyesal kenapa harus seperti ini jadi punya amanah. Singkat cerita, aku dan suami mudik ke Sukabumi terus bercerita masalah itu. Jujur takut banget Kak Mel, sampai gak berani natap muka bapakku, takut dimarahi. Tapi ternyata udah rapi. Ini tuh suka miring gini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nyamuk. Nah, ya udah rapi ya. Gini. Oke, kita baca testimoninya. Belum rapih, kita rapihin dulu. Kalau misalnya gini aku kayak ini ya, kayak ustazah ya tuh kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti kalian maunya aku kayak gitu kan. Doain aja. Sekarang masih begini aja dulu. Ya, jadilah diri sendiri. Jangan memaksakan diri menjadi orang lain. Ya enggak? Nanti rapihin dulu. Oke, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi iklan dulu ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, langsung aja kirim ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya buku kedua aku, jangan pernah lelah ada nikmat. Jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Teman-teman bisa cari di Gramedia, masih ada yang aku tahu ya, Gramedia Margonda Depok, Gramedia Duta Mall Banjarmasin, Gramedia Kimol Banjarbaru. Selebihnya ada di Gramedia Jogja, ada juga Gramedia Semarang. Nah, teman-teman juga bisa beli ke admin, klik aja link di bawah ini, atau teman-teman langsung aja WA nih nomor adminnya. Langsung ordernya sama admin ya. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini udah hilang lagi. Tadi aku udah inget yang mana. Ini dia nih ya. Mbak Nevi di Sukabumi. Assalamualaikum Kamil. Waalaikumsalam. Salam kenal Kak, aku Nevi dari Sukabumi. Halo Mbak Nevi. Semoga Kamil selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Kak Mel, aku mau cerita tentang keajaiban sholawat. Awal mula kenal sholawat pertengahan tahun 2023. Saat itu aku punya amanah rumah yang harus secepatnya dibayar. Jujur gak tahu harus gimana Kak Mel, karena saat itu posisi lagi gak ada uang karena baru beres bayar biaya kuliah suami yang melanjutkan pendidikan S2. Memang salah aku juga, saat itu aku dan suami memutuskan untuk membeli perumahan dengan cash bertahap, kata suami, biar gak ngontrak
ngontrak terus. Karena suami bilang kita di sini masih lama, jadi daripada ngontrak mendingan beli rumah. Aku tinggal di Cirebon Kak, ikut suami yang dinasnya di sini. Uang yang buat bayar rumah kepake, padahal awalnya uang itu utuh. Pada saat pelunasan gak bisa bayar, aku takut mau cerita ke orang tua dan mertua, takut marah dan membebani mereka. Akhirnya aku buka YouTube dan pas aku buka YouTube-nya Kamel yang muncul dan langsung aku puter. Jujur aku nangis dan jadi sering menyendiri. Aku benar-benar menyesal kenapa harus seperti ini jadi punya amanah. Akhirnya aku baca sholawat seperti yang Kamel lakukan dan tiap hari aku putar video Kamel tentang keajaiban sholawat. Saat itu yang aku pikirkan semoga orang tua dan mertua nggak marah ketika kita bercerita. Singkat cerita aku dan suami mudik ke Sukabumi terus bercerita masalah itu. Jujur takut banget Kamel sampai nggak berani natap muka bapakku, takut dimarahi. Tapi ternyata di luar dugaan bapakku nggak marah. Begitupun dengan mertua, mereka membantu pelunasan rumah itu. Alhamdulillah. Akhirnya lunas dan rumah itu bisa ditempati. Aku bersyukur sama Allah akhirnya punya hunian sendiri, walau ada amanah sama orang tua dan mertua namun bisa aku cicil. Aku tempati itu hanya 6 bulan karena suami tiba-tiba dimutasi ke Sukabumi. Ya begitu emang ya. Sama juga, Mbak Mel jangan curhat dulu, lanjut dulu bacanya. Jujur aku dan suami bingung gimana dengan rumah ini. Akhirnya kita tawarkan sana sini, alhasil belum terjual sampai akhirnya aku pulang ke Sukabumi. Rumah aku titipin ke tetangga samping rumahku. Alhamdulillah dia baik banget dan mau ngerjain rumah aku, ngejagain. Dan alhamdulillah ada yang ngontrak rumahku walau hanya 3 bulan. Aku bersyukur ada yang ngontrak walau masih belum terjual. Aku kencengin jalur langit, aku usahain sholat awal waktu, baca istighfar 100, salawat adrikmi 100, nariyah dan ibrahimiyah 7 kali, surat yasin setelah sholat subuh, ar-rahman setelah zuhur, al-waqiah setelah asar, maghrib dan isya baca surat yasin dan al-mulk. Aku juga baca hasbunallah wa ni'mal wakil 414 kali setelah sholat isya dan doa Nabi Yunus 100 kali. Dan alhamdulillah sekarang rumahku sudah terjual Kamel. Masya Allah. Aku bersyukur Allah baik banget di saat aku pasrah dengan keadaan dan hampir aku lupa dengan rumah yang belum terjual. Disitulah Allah mengabulkan doaku. Dan masih banyak keajaiban yang Allah berikan sama aku. Maaf ya Kamel, ceritaku terlalu panjang. Terima kasih Kamel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya rumah lunas dan bisa bayar utang ke orang tua. Masya Allah ya, dan jadi pelajaran buat kita semua. Buat pelajaran banget buat kita semua. Jangan kredit, jangan kredit, jangan kredit. Ya, kecuali kreditnya yang bukan riba. Ada orang kaya atau kita punya temen kaya raya, udah lo mau beli apa? Mobil. Nih, mau yang mana nih? Ini ada nih gue 100 juta. 100 juta mobil apaan Mamel? Ada ya. Mau mobil yang second juga ada ya, nggak 100 juta. Kita nggak usah yang mau bagus-bagus lah ya. Yang penting punya mobil gitu kan. 100 juta nih. Kamu bayar 100 juta ini selama 3 tahun ya. Nah kamu cicil tuh tiap bulan. Nggak pakai riba-ribaan, nggak pakai denda-dendaan. Boleh. Ya teman-teman nggak apa-apa, nggak ada ribanya. Tapi kalau bisa nggak ngutang, mendingan nggak usah ngutang. Kalau bisa. Ya teman-teman, kenapa sih jangan kredit, kan riba, jangan dah pusing. Karena ini aku alamin sendiri dulu waktu aku di Samarinda sama begini pemikirannya. Aku bilang ke suami, kan aku ikut kerja suami di Samarinda. Kita ngontrak tuh pada saat itu 18 juta per tahun kontrakannya. Aku bilang pas mau lanjut kontrakannya yang ke berikutnya, aku bilang sama dia, daripada kita ngontrak melulu, mendingan kita ngambil rumah. Soalnya nanti kalau keburu tua susah loh ngambil rumah. Pengalaman orang tua aku, karena usia dia sudah 40-an tahun, mau ngambil rumah udah nggak diterima sama bank-bank gitu. Karena kan ada umur-umur yang batasan umur ya untuk ngambil rumah itu gitu kan. Akhirnya kita ngambil rumah. Kita ngambil yang 10 tahun. Mungkin teman-teman udah sering dengar cerita ini ya. Aku ngambil yang 10 tahun. Dengan bangganya, dengan PD-nya kita tuh yakin kita bakal lunasin rumah itu. Dan kita bakal tinggal di Samarinda pada saat itu masih sekian tahun lagi. Karena memang gak ada tanda-tanda kita mau berhenti kerja gitu loh. Dan di sana rezekinya lancar banget, alhamdulillah gitu kan. Akhirnya gak usah nyampe 10 tahun kata suami aku. Nanti dapat bonus tutup. Pokoknya 3 tahun aja lunas. Tapi apa yang terjadi? Belum nyampe setahun kita nempatin, suami aku berhenti kerja.
diputus kerja sepihak ya karena fitnah dan lain-lain, akhirnya nggak bisa bayar rumah. Akhirnya kita pindah deh dari sana, dari Samarinda, rumahnya jadi kosong tuh kan. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya teman-teman, jadi lebih baik nggak usah dah kita ngutang. Kalau bisa mah kagak usah. Kita nggak tahu masa depan. Alhamdulillah rumahnya sekarang udah lunas, tapi akhirnya dibeli sama orang yang ngontrak rumah aku walaupun dia bayarnya nyicil. Ada duit 100 bayar, cash bertahap dia ya. Bantu doa ya teman-teman, semoga namanya Mbak Risma, semoga Mbak Risma bisa segera ngelunasin rumahnya dan uang yang gimana sih bahasanya? Uang hasil jual rumah itu bisa dibeliin rumah lagi. Pokoknya uangnya nggak habis karena kan uang nyicil-nyicil itu uang segitu tuh nggak cepet habis, ya nggak sih teman-teman? Apalagi zaman sekarang ya, duit mah kayak air, kagak berasa, bener nggak? Betul apa betul ya? Apalagi tinggal di Kalimantan semua serba mahal gitu ya. Itulah teman-teman. Jadi kalau bisa, kalau ada yang berniat pengen, aduh daripada ngontrak mulu, kita mendingan ngambil rumah aja, kita ambil cicilan yang sekian. Kita nggak tahu masa depan. Nah ini buktinya Mbak lupa lagi namanya, Mbak Rani apa Mbak siapa, bentar kita baca dulu ya. Mohon maaf ya, kita memang pikun orangnya. Mbak Evi tuh, kenapa jadi Mbak Nevi? Kenapa jadi Mbak Rani, Mbak Nevi? Jadi Masya Allah ya Mbak Nevi udah akhirnya bisa nempatin rumahnya udah lunas, nggak punya cicilan rumah gitu ya, enak lah udah ada rumah. Tahu-tahu nempatin 6 bulan doang, 6 bulan kemudian pindah ke Sukabumi tuh ya kan, Masya Allah kan. Jadi teman-teman jangan komen, makanya Mbak Mel, makanya gini aja biar nggak ribet-ribet gini, jangan di komen gitu, nggak mau di komen kayak gitu. Yalah Mbak Mel galak banget ya. Ya jadi temen tuh kan jatuh lagi, emang disuruh begini apa kita ya? Maksudnya ini kan bahannya nerawang, takutnya kelihatan gitu loh lehernya, kelihatan nggak sih? Soalnya mataku kan terahum, kayak orang bener aku gini ya tuh. Kayak Ustazah Soleha gitu ya, amin. Ya jadi teman-teman Masya Allah banget itu yang dialamin sama Mbak Evi. Teman-teman juga gitu ya, yang pada kepengen ngambil rumah, kepengen nyicil, kepengen ngutang, jangan. Kalau bisa doa. Terus gimana dong Mbak solusinya? Kalau nabung mah kagak kumpul-kumpul Mbak. Doa, minta dimudahin sama Allah biar bisa punya rumah. Biar bisa punya rumah cash tanpa riba. Nah makanya jangan cuman kita doa doang, doanya juga kudu rajin. Kadang-kadang kan kita doanya juga males, doanya kudu rajin, doanya kudu rutin. Kemudian sholawatnya juga sholatnya dibenerin, sholawatnya dirutinin. Ikhtiar langit tuh ya. Kemudian ikhtiar buminya apa? Ya kalau bisa ya hemat-hemat, jangan boros-boros. Boros-boros yang pokoknya dari mana aja ntar rezeki mah ya. Hemat-hemat, nabung-nabung. Kalau bisa sisihkan sedikit untuk bersedekah. Ya Allah mudahin ya Allah. Setelah sedekah doa, ya Allah hamba pengen punya rumah. Mudah-mudahan hamba punya rumah ya Allah. Mudahin ya Allah. Setiap sedekah begitu di hati aja ngomong, ya Allah dengar kok isi hati kita. Tuh insya Allah ntar punya. Dengan cara yang kita gak tahu. Ngomong-ngomong rumah, aku mau cerita tentang adik aku. Jadi Desi ya waktu itu berdoa, ya Allah aku pengen punya rumah, kata dia gitu kan. Nah pada saat itu kita menutup malam akhir tahun, pokoknya malam tahun baru Islam. Kan waktu itu kita disuruh baca 1000 Qul huwallahu ahad, 1000 Al-Ikhlas ya. Setelah itu berdoa gitu kan. Nah, dia ngikutin tuh juga tuh. Selain dia rajin baca salawat tiap hari juga ya, dia ngikutin baca Qul huwallahu ahad itu ya, Al-Ikhlas 1000. Dia satu, ya Allah saya pengen punya rumah. Tahun depan gak ngontrak lagi, dan bener sekarang dia udah punya rumah. Caranya gimana? Ya di luar prediksi gitu loh. Tiba-tiba mertuanya kan memang mertuanya mau ngasih tanah, tapi yang tanahnya masih susah untuk dikeruk. Apalagi tuh aku gak ngerti ya, tanahnya masih di daerah-daerah Bogor, bukan Cilengsi, Bogor ya. Aku lupa. Kemudian kebetulan rumah mertuanya ini kan lumayan luas gitu kan. Nah mertuanya udah tinggal di Sumedang. Ada kakak iparnya nih rumahnya di belakang. Maksudnya ada bagian terasnya tuh masih luas banget. Akhirnya di teras itulah dibangun rumah. Dibantuin sama mertuanya dibangunin rumah.
untuk Desi. Di bagian atasnya, di bawahnya jadi kayak teras, atasnya rumah Desi. Dan sekarang insya Allah hari Jumat nanti tanggal 22 Desi pindah ke rumah barunya. Udah selesai udah selesai dibangun rumahnya gitu loh. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya punya rumah impian. Tuh, gimana caranya kita mah kagak tahu. Di luar dugaan tiba-tiba dibangunin rumah di situ, di luar dugaan. Tapi sebenarnya Desi nggak mau di situ. Desi maunya di Bekasi, dekat rumah aku, bisa dekat almarhumah mama, karena makam mama ada di dekat rumah aku kan. Tapi balik lagi, kadang Allah memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Jadi kalau teman-teman lagi minta sesuatu, minta A dikasih B, jangan ditolak. Bisa jadi itulah yang teman-teman butuhkan. Jangan ditolak. Teman-teman kerja misalnya, pengen kerja nih, kepengen banget kerja di perusahaan A. Sama Allah dikasihnya perusahaan B, ditolak. Jangan nolak rezeki. Ya, bisa jadi suatu hari mungkin akan sampai ke perusahaan A, tapi jalannya kita ke perusahaan B dulu. Kita berproses dulu. Kalau memang kita ragu, doa. Kita dikasihkan amalan yang namanya sholat istiqoroh. Tanya sama Allah, ya Allah, saya kan pengennya di perusahaan A, ini engkau kasih jalan perusahaan B. Bagaimana ya Allah, berikan saya petunjuk ya Allah. Gitu ya, jadi apa-apa nanya Allah, apa-apa Allah dulu, Allah lagi, Allah terus gitu ya Mbak. Mudah-mudahan nanti bisa punya rumah lagi ya di semua. Udah punya dong kan, udah dijual rumahnya tuh ya. Buat teman-teman yang pada pengen punya rumah, mudah-mudahan sama Allah dimudahin bisa segera punya rumah ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Teruslah berselawat, teruslah berprasangka baik sama Allah. Jangan lupa introspeksi diri, jangan berbangga diri dengan amalan kita sendiri ya. Oke semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.